You are awesome. You are God. You are an awesome God. Yeah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat Every Nation, Morning Star Indonesia, dimanapun saudara berada. Saya berdoa kiranya kasih dan kemurahan Tuhan terus menyertai hidup saya dan saudara di tengah situasi dan keadaan yang sulit yang kita alami saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya dalam 15 menit, kurang lebih 15 menit ke depan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul God is our source. Tuhan adalah sumber kita. Ada begitu banyak orang, termasuk saya dan saudara, merindukan seorang pemimpin atau mendambakan seorang pemimpin yang membawa kesejahteraan, yang membawa keamanan, kenyamanan, bahkan hal-hal yang membuat kita hidup dalam situasi yang baik-baik saja di dalam kehidupan kita, terutama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di saat-saat ini, di masa-masa sekarang ini, ada begitu banyak kampanye-kampanye yang karena ini adalah situasi di mana sebentar lagi akan diadakan pemilihan umum, di mana kita akan memilih wakil rakyat yang akan duduk sebagai pemimpin di negara ini. Nah, tentu dari tim sukses akan mempromosikan atau mengkampanyekan seseorang yang mau dicalonkan atau diusung sebagai pemimpin di masa depan. Nah, di dalam
kampanye atau orasi mereka atau promosi mereka mengenai pemimpin tersebut, tentu kita akan melihat daftar daripada prestasi-prestasi atau karakter yang ada pada seorang pemimpin tersebut. Kita melihat ada dia adalah orang yang rendah hati. Pilihlah pemimpin ini karena dia merakyat, mensejahterakan, punya pengalaman-pengalaman yang sudah terbukti di masa lalu dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan mengenai apa yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Daud begitu mengenal Tuhan dan dia begitu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan sehingga dia mau memperkenalkan memperkenalkan Tuhan kepada saya dan saudara dan juga pada bangsa Israel terutama pada waktu itu. Nah, bagaimanakah Daud memperkenalkan Tuhan? Pada waktu itu nanti kita akan melihatnya bersama-sama. Mari kita buka di Mazmur pasal yang ke-23, ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang kedua dan ketiga berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa pada hari ini kiranya Roh Kudus yang melawat kami, menguatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kami yang mendengar pada hari ini, biarlah kami kuat oleh kebenaran firman-Mu dalam situasi dan keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, apa yang saya katakan tadi, bagaimanakah Daud memperkenalkan Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu, dan juga bagaimanakah Daud memperkenalkan Tuhan kepada saya dan saudara pada saat ini juga. Yang pertama adalah Daud memperkenalkan Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber penyediaan atau sumber berkat. Di ayat yang kedua berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bapak Ibu yang jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 23 ini diyakini bahwa Daud berada di Mahanaim pada waktu itu, di mana kondisi Daud itu sangat-sangat memprihatinkan karena anaknya Absalom sedang mengejar-ngejar dia untuk dibunuh. Jadi dia begitu sedih, dia melarikan diri dari pusat kerajaan ke tempat yang lain di padang gurun. Dan kalau saudara baca di 2 Samuel pasal 17 ayat 27, di situ dikatakan bahwa ketika mereka sampai, mereka begitu lelah, mereka kelaparan, dan di situ ada saudara baca ada daftar bahan-bahan makanan yang mereka bawa pada saat itu. Dan disitulah Daud melihat kondisi kehidupannya yang sedang lelah, sedang letih, dan dia berkata, dalam situasi ini, dia mengingat masa kecilnya, dia menganalogikan Allah sebagai gembala yang membaringkan dia di padang yang berumput hijau. Dalam kondisi seperti ini, dia mengingat Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia adalah sumber penyediaan. Dia adalah sumber berkat meskipun dalam situasi dan keadaan yang sulit yang saya alami. Itulah yang dikatakan oleh Daud. Dan pada hari ini firman Tuhan ini juga mendatangi kita. Mendatangi saya dan saudara dalam situasi dan keadaan apapun. Dalam situasi yang ekonominya hancur. Di mana kita sedang berjuang pada hari ini. Terus berdoa, terus menata kembali kehidupan kita. Kita tetap percaya apa yang dikatakan oleh Daud. Bahwa dia mengenal Allah sebagai sumber penyediaan. Sebagai sumber berkat. Tuhan juga mau kita mengetahui firman Tuhan ini. Bahwa dia adalah sumber penyediaan. Sumber berkat buat saya dan saudara. Tentu dalam perjalanan beberapa bulan ini menghadapi situasi COVID ini. Kita sudah mengalami penyediaan Tuhan. Dan jika kita masih hidup sampai pada hari ini, itu adalah anugerah Allah yang terbesar. Penyediaan berkat Tuhan yang terbesar di dalam hidup saya dan saudara. Hal yang kedua yang saya mau bagikan, bagaimanakah Daud memperkenalkan Tuhan
kepada saya dan saudara dalam situasi yang sulit ini sebagai sumber dari segala sesuatu. Yang kedua adalah Daud memperkenalkan Tuhan sebagai sumber damai sejahtera atau sumber ketenangan. Di dalam pasal ayat yang kedua B disitu katakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Situasi ketika Daud dikejar-kejar oleh anaknya Absalom adalah situasi yang sangat-sangat menyedihkan. Ini adalah masa yang paling sulit. Ini adalah masa yang paling gelap. Ini adalah masa di mana Daud berada dalam situasi yang sangat menyedihkan, yang sangat menakutkan bagi dia. Karena apa? Anaknya sendiri mengejar-ngejar dia untuk membunuhnya. Dan dia berseru kepada Tuhan. Ini adalah situasi mana jiwanya sedang tertekan. Makanya dalam Mazmur saudara baca di sana, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Kenapa engkau tertekan? Dan dia berkata dalam Mazmur 23 ayat 2, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Di tengah situasi yang kita alami pun saat-saat ini, kita semua membutuhkan ketenangan. Kita semua membutuhkan damai sejahtera. Apalagi kalau kita mendengar saudara kita atau apalagi kita sedang mengalami sakit pada hari ini. Segala pikiran-pikiran yang membuat kita tidak damai sejahtera terus menerus menyerang. Dan pikiran itu membuat kita menjadi takut. Takut akan kematian, takut akan kehilangan apa, dan takut akan banyak hal yang kita takutkan. Tetapi Daud berkata dalam situasi ini, meskipun jiwaku tertekan, Tuhan tolong aku. Engkaulah gembalaku yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku. Itulah yang kita butuhkan. Damai sejahtera dari Tuhan. Meskipun badai mengamuk, bergelora, bahkan kita mendengar berita-berita yang mengatakan bersedia akan tsunami datang, akan gempa bumi yang besar, akan pandemik yang lebih hebat lagi datang, bahkan kerusuhan di mana-mana. Orang membutuhkan damai sejahtera, ketenangan, keamanan di dalam hidupnya. Dan Daud merasakan hal ini dan dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Yesus pun berkata di dalam Matius pasal yang ke Matius pasal 11 ayat 28-29 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku rendah hati dan lemah lembut, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, Bapak, Ibu dimanapun saudara berada, mungkin saudara sedang terbaring sakit pada hari ini. Mungkin sedang berada dalam kekurangan, dalam pergumulan yang begitu hebat. Ingatlah bahwa damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Tuhan, kiranya ketenangan, kenyamanan, keamanan dari Tuhan menyertai, memberkati saudara. Hal yang terakhir yang saya mau bagikan, bagaimanakah Daud memperkenalkan Tuhan berdasarkan Mazmur 23 ini. Dia memperkenalkan bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan. Ayat yang ketiga B di situ katakan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan yang menuntun dia di jalan yang benar. Sebagai seorang gembala, Daud tahu persis ketika dia mengembalakan domba, membimbing domba-domba itu, domba-domba berusaha mengambil jalannya sendiri. Dan mereka serong ke kiri, pergi ke kanan dan lain sebagainya. Dan akhirnya mereka berakhir ada yang di semak-semak, di rumput duri, akhirnya juga ada yang jatuh ke jurang dan berakhir di bawah jurang. Itulah yang terjadi. Domba-domba tidak tahu jalan yang benar. Dan dia berkata, dalam perjalanan hidup yang kualami, aku nggak tahu perjalananku ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi Tuhanlah yang menuntun jalanku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Bukan oleh karena perbuatanku, bukan oleh karena jasa-jasaku, tetapi oleh karena namanya yang adalah Yahweh, yang adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi segala isinya. Dia menuntun kita di jalan yang benar.
Apakah saudara ingat? Saya mau tutup dengan Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6 berkata, Yesus berkata di situ, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi ketika Daud berbicara ini, dia sebenarnya sedang memprediksi, sedang berbicara secara profetik bahwa akan ada jalan yang benar yang akan datang, yaitu Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dan jalan kebenaran, gembala yang baik itu benar-benar digenapi di dalam Yesus Kristus. Dia adalah gembala yang baik, dia adalah pintu, dia adalah pokok anggur dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah kehidupan itu sendiri. Itulah yang kita percayai hari ini. Jadi pada saat-saat dalam situasi dan keadaan apapun, ingatlah firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus sumber keselamatan kita. Sekalipun kita berada dalam situasi dan keadaan yang sangat-sangat sulit ini, yang sangat-sangat menyedihkan ini, ingatlah apa yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 23 ini, bahwa Tuhan adalah sumber penyediaan kita. Katakan secara pribadi, Tuhan adalah sumber penyediaanku. Yang kedua adalah Tuhan adalah sumber damai sejahteraku, sumber ketenanganku, sumber keamananku. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah katakan bahwa Tuhan adalah sumber keselamatanku di dalam situasi dan keadaan apapun yang saya alami. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara tetap semangat dalam iman untuk berjalan terus mengiring Tuhan meskipun kita masih berada di tengah pandemik ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, saya berdoa sesuai firman-Mu di Mazmur 23 ini. Apa yang dialami oleh Daud dalam situasi dan keadaan apapun, dia memperkenalkan Tuhan kepada kami. Bahwa Tuhan adalah sumber penyediaan, sumber berkat. Bahwa Tuhan adalah sumber ketenangan, sumber damai sejahtera itu sendiri. Dan Tuhan adalah sumber keselamatan kami. Kami tidak takut apapun yang dirancangkan oleh musuh di depan kami. Berkati seluruh jemaat dimanapun mereka berada pada hari ini. Yang sedang sakit, yang sedang bergumul dalam keuangan, dalam bisnis, pekerjaan mereka. Apapun keadaan mereka, Tuhan, iman mereka tetap percaya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. You are awesome. You